Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan tutorial lanjutan dari membaca JSON raw ke dalam string di Android Studio. Oke, di tutorial selanjutnya kali ini saya akan coba mengenalkan cara parsing string ke dalam JSON yang paling simple. Kita bisa manfaatkan library JSON. Jadi ada banyak sekali library, bukan hanya JSON, tapi juga ada Jackson, juga Jackson. Ini adalah Jackson. Jadi ini ada library gratis yang bisa digunakan untuk memparsing ya. Saya memilih JSON karena JSON ini termasuk yang salah satu yang memiliki bintang paling tinggi. Ya, perhatikan dibanding Jackson 5,4K. Sementara JSON dia udah 17,5 ribu. Oke. Kemudian nanti bagaimana cara instalasi library dalam Android Studio, teman-teman bisa lihat di bagian bawah. Ya, kita menggunakan Gradle. Jadi di Java itu sendiri kita mengenal dua package manager. Yang pertama adalah Gradle dan ada Maven. Ya, Gradle itu sekarang biasanya akrab sekali dengan Android Studio. Nah, jadi kita bisa copy JSON-nya. Ini adalah JSON converter. Kita copy JSON-nya, kita paste di dalam Gradle script di bagian modul. Ya, ini karena ada dua Gradle, ada Gradle project dan ada Gradle modul. Dan teman-teman harapannya masih ingat apa yang bedanya dari Gradle modul dan Gradle project. Nah, teman-teman pastekan di dalam dependensi, copy paste di dalam dependensi, kemudian klik sync now. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman bisa baca JSON tutorial. Di sini lengkap sekali. Oke, ini sudah sukses. Nah, kemudian setelah kita membuat JSON-nya, langkah selanjutnya adalah kita membuat kelas modelnya. Oke, di tutorial sebelumnya kita membahas tentang leak ya. Cara paling agak rumit, saya ajari dulu cara dasarnya ya, cara dasar dari membuat modelnya. Jadi perhatikan ini adalah Teams. Oh, sorry. Ya, teman-teman bisa memanfaatkan bantuan dari plugin dari dari Android Studio. Bisa di-download di Android Studio, kemudian preference. Kalau teman-teman menggunakan Windows, bisa klik file, kemudian preference, kalau tidak salah seperti itu. Nanti di bagian plugin ya, kita bisa searching nama pluginnya adalah generate Pojo from JSON ya. Preference Pojo. Nah, ini namanya adalah Robo Pojo Generator ya. Teman-teman bisa download dulu, namanya adalah Robo Pojo Generator, sebelum kita melangkah pada tahapan selanjutnya. Hijau, kuning, biru ya.
Instalasinya nanti juga harus merestart Android Studio yang teman-teman punya. Oke, jika sudah, kita bisa langsung jalankan new, kemudian generate Pojo from JSON seperti ini. Nah, teman-teman bisa ambil kode, saya close dulu. Ini Ctrl A, Ctrl C di sini, kemudian klik kanan new, generated Pojo from JSON, kemudian pastekan. Ini pilih JSON. Nah, ini ada beberapa library yang terkenal, ada JSON, Logan, Square, Mozy, AutoValue, dan FastJSON. Teman-teman bisa pilih yang JSON karena kita menggunakan yang JSON. Kemudian right class. Kemudian di sini kita beri nama response team. Ya. Kemudian kita generate. Nanti dia akan membuat ini. Dia akan membuatkan kelas objek berbasis Pojo. Dan ini yang merah ini teman-teman bisa hapus karena tidak digunakan. Yang di bawah. Oke. Nah, kemudian di bagian main activity, ya setelah udah jadi string data seperti ini, teman-teman bisa bikin response team, kemudian response team, kemudian di sini new JSON.from JSON data itu adalah string ini ya. Kemudian ini adalah response team.class. Oke. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman udah melakukan parsing dengan memanfaatkan library JSON dari string menjadi objek yang bisa dikenali di Android Studio. Ya, karena kalau hanya string saja, tentunya Android Studio tidak akan mengenalinya. Ataupun masih berupa JSON pun Android Studio masih belum mengenalinya, sampai dia berupa objek seperti ini, response team, itu baru bisa dikenali oleh Android Studio. Oke, setelah dikenali oleh Android Studio, langkah selanjutnya adalah kita bisa membuat recycler view untuk kita gunakan pada tahapan selanjutnya. Oke, saya akan tunjukkan dulu. Di sini saya coba panggil ini hanya semacam pengujian saja. Oke, ini hanya untuk menaruh saya debug agar bisa ngedebugging. Ditolak. Oh, bisa. Kita gunakan TOS. Make text. This. Response team. Short. Oke. Kita uji lagi. Kita taruh flag debugging di sini. Run, kemudian debug. Ya. Oke, mulai jalan di Android. Nah, ketika dia udah stop seperti ini, kita sudah bisa membaca. Ini yang tadi kita clear dulu, remove all watch, ya. Kita bisa baca response team. Oke, nah ini response team. Kita bisa semacam live code ya, semacam live coding.
Misalnya get teams dot size ya, untuk mengetahui, berarti ada 20 tim di dalam sini. Kita bisa cari juga get teams dot get first, kemudian namanya, nah itu udah muncul semua. Str name, str tim. Nah, nama tim yang pertama muncul adalah Arsenal. Ya, kita bisa rubah lagi, misalnya tim selanjutnya Aston Villa. Tim yang terakhir, karena ini ada 20 data, berarti tim terakhir adalah 19. Adalah Wolves, ya. Jika kita over, misalnya kita pilih 21, maka dia akan index out of bound exception, ya. Jadi dia terlalu berlebihan sehingga dia keluar dari batasan yang ada. Oke, ini adalah cara-cara kita melakukan proses namanya adalah debugging. Oke, kemudian sudah selesai sampai tahapan ini, kita bisa buat di activity main, ya, seperti ini. Nah, kita hapus text view-nya karena sudah kita tidak gunakan lagi. Kita ganti dengan recycler view, ya. Perhatikan di sini recycler view. Oke, untuk IDE yang terbaru dia ada di atas kanan ini, ya. Jadi udah baru-baru di-upgrade beberapa minggu yang lalu. Dia ada di atas kanan, biasanya di bagian bawah, ya. Ini udah pindah ke atas kanan. Kita masukkan recycler view ke dalam. Oke. Lagi proses Gradle. Oke, recycler view sudah ada. Oke. Kita pasang di atas. Jadi kita fullkan kanan. Kanan kiri semuanya 0. Bawah juga. Oke. Oke, setelah kita membuat recycler view, langkah selanjutnya adalah kita juga harus deskripsikan di sini. Kita buat dulu item tim. Ya, jadi ini untuk menampilkan nama-nama tim. Oke, dia menggunakan standard layout. Kita bisa susun. Misalnya nanti di sini adalah logo tim. Kita gunakan sampel ini ada avatar. Kita gunakan sampel. Kita atur kirinya misalnya 10. Atasnya juga misalnya 10. Kemudian di sini nanti akan ada timnya. Kita bisa gunakan yang 10. Oke, dengan sisi sebelahnya bisa dengan 10 juga. Oke, dengan ujungnya misalnya 0. Oke, biar panjang. Kemudian kita gunakan tulisannya agak sedikit besar karena nanti nama tim. Oke, bisa kita bold. Nah, kemudian kita bisa rubah
Ini kita namanya jadi ID-nya image logo. Kemudian ini kita rubah jadi text view tim, nanti untuk nama tim. Oke, dan kita bisa tambahkan lagi di bawahnya. Bisa jadi ini untuk keperluan lainnya. Oke, dengan atasnya kurang lebih 10 juga. Dengan kiri 10. Oke, kita jangan terlalu dekat, 5 cukup. Juga 5 cukup. Oke. Nah, ini udah lebih seperti ini. Ini kita bisa beri nama misalnya TV Stadium. Cukup 3 dulu untuk contoh. Kemudian constraint-nya ini masih nge-full ya, masih blockingnya masih full karena dia match parent. Kita ganti ini dengan wrap content. Oke. Jadi nanti di sini bisa dimasukkan yang lain. Ya. Kemudian di activity main supaya ini ada terlihat, kita rubah yang ini. Nah, ini. Sini kita bisa tambahkan di dalam tag recycler view. This item kita gunakan item theme. Ya, cuman sepertinya belum muncul. Kita rebuild. Oke, nah seperti ini. Ya, kurang lebih contohnya seperti ini nanti. Yang terlihat ya. Kalau teman-teman tidak isi ini, maka dia tidak akan muncul. Nah, dia hanya muncul seperti ini, tapi kalau teman-teman isi di item, teman-teman udah bisa melihat sedikit previewnya. Ya. Oke, mungkin tahap untuk video ini sampai di sini dulu, sampai kita udah bisa membuat recycler view. Nanti di video selanjutnya baru kita akan mulai bermain dengan recycler view adapter, dan nanti juga akan mengelut response team ke dalam recycler view adapter. Mungkin itu saja video kali ini. Thank you.